Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang pendidikan agama Islam dan budi pekerti untuk siswa SMP kelas 7 di semester 1. Adapun materi atau tema yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini yaitu dengan ilmu pengetahuan semua menjadi lebih mudah. Adapun pembahasannya yaitu dalil tentang perintah menuntut ilmu. Selanjutnya, kandungan dalil tentang perintah menuntut ilmu, dan yang berikutnya yaitu penerapan perilaku menuntut ilmu dalam keseharian dan hikmahnya. Siswa-siswi yang berbahagia, dasar hukum menuntut ilmu dalam agama Islam, hukumnya adalah wajib, yang artinya adalah jika dikerjakan dan dilaksanakan akan mendapat pahala, jika tidak dilaksanakan akan mendapat dosa. Anak-anakku sekalian, marilah kita bisa bersama-sama membaca Quran surah Al-Mujadalah ayat 11. Tunjukkan bahwa kamu bisa. Renungkan sebuah kata bijak. Kebahagiaan adalah milik mereka yang mempunyai impian dan punya keberanian untuk berusaha mewujudkannya jadi kenyataan. Anak-anakku sayang, mohon dicermati dalam membaca Quran surah Al-Mujadalah ayat 11. Diperhatikan tajwidnya, diperhatikan panjang pendeknya. Sesuai dengan bacaan panjang itu namanya mat. Dari segi bahasa, ya, saya ulangi lagi, mat artinya adalah panjang. Dalam ilmu tajwid, mat berarti memanjangkan bunyi huruf hijaiyah karena adanya pertemuan antara huruf hijaiyah yang berharokat fathah bertemu dengan alif mati. Huruf hijaiyah yang berharokat dhammah bertemu dengan waw mati, dan huruf hijaiyah yang berharokat kasroh berhadapan dengan huruf ya mati. Jadi huruf mat ada 3, yaitu alif, waw, dan ya. Selanjutnya, mari kita bisa bersama-sama membaca dalil atau dasar menuntut ilmu, yaitu Quran surah Al-Mujadalah ayat 11. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu yafshahillahu lakum wa idza qila ansuju fansuju yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Shadaqallahul azim. Wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu,
berilah kelapangan di dalam majelis-majelis, maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberikan kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah, niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Dan Allah Maha teliti apa yang kamu kerjakan. Quran Surah Al-Mujadalah ayat 11. Anak-anakku yang berbahagia, berikutnya akan kita sampaikan yaitu kandungan Surah Al-Mujadilah ayat 11. Adapun kandungannya pertama, jika seorang menghadiri majelis, hendaklah saling memberi kelapangan kepada orang lain, ya. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala berjanji akan meninggikan derajat orang-orang yang beriman dan berilmu. Kandungan berikutnya yaitu ilmu pengetahuan harus dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Untuk apa? Untuk kemaslahatan umat. Dan kandungan berikutnya adalah setiap perbuatan manusia pasti diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan akan dibalas sesuai perbuatannya. Itulah anak-anakku semua kandungan dari surah Al-Mujadalah ayat 11. Nah, yang berikutnya adalah bagaimana penerapan perilaku menuntut ilmu dalam keseharian dan hikmahnya. Adab menuntut ilmu bagi seorang muslim. Yang pertama adalah ikhlas, kemudian memohon pertolongan kepada Allah, bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu, berhias dengan akhlak mulia, bersikap bijaksana, menghormati ulama, dan mengamalkan ilmu tersebut. Bagaimana mengembangkan ilmu pengetahuan? Yang A adalah gemar membaca buku. Jadi anak-anakku sekalian, dalam membaca buku ini hendaknya harus disenangi, ya. Kemudian gemar mencari tahu, terus tetap berpegang pada agama Islam dan bersikap rendah hati. Selanjutnya berperilakulah dengan sopan dan santun, ya. Adapun hikmahnya, hikmah dari menuntut ilmu. Yang pertama, dimudahkan jalan menuju surga, dikaruniai rahmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, melaksanakan perintah Allah dan Rasul-Nya, mendapat pahala yang terus mengalir meskipun telah meninggal dunia, termasuk golongan fi sabilillah, akan ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendapat cahaya hidup, ya. Itu yang dapat Bapak sampaikan, semoga bermanfaat dan media ini menjadi bahan belajar siswa-siswi dalam proses pembelajaran jarak jauh, karena di suasana merabahnya virus corona atau COVID-19. Semoga wabah yang telah melanda di negara kita ini bisa diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita selalu diberi kesehatan, kekuatan, dan diberi kemudahan untuk belajar menuntut ilmu. Demikian yang dapat saya sampaikan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.